Oke, lanjut dua kabar panas. Nah, kali ini yang pertama datang dari jet tempur kebanggaan kita yang sudah kita beli, yaitu Rafale, bos. Nah, ini lagi heboh nih, dibahas sama media-media asing dengan video yang beredar. Amsyongnya baru-baru ini jet tempur Rafale itu pun disebut rontok, kena hajar rudal dari drone Akinci buatan Turki. Nah, lo, videonya bahkan juga ada, bos. Tapi setelah mimin ceki-ceki, rasa-rasanya kok ada yang janggal, ya kan? Apakah kabar Rafale ini rontok dihajar drone Turki itu benar atau cuma sekelas propaganda murahan? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua datang dari Korea yang kini lanjut bakal menggeber proyek KF21 sampai ke generasi ke-6, bos. Nah, lantas pertanyaannya, kemampuan apakah yang akan disematkan dalam KF21 generasi ke-6? Apakah Indonesia bakal ikut lagi dalam proyek generasi 6 ini? Atau bakal keciprat lagi? Penasaran beritanya? Cus! Markibek! Mari kita klebek berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama soal Rafale, bos. Jadi sekarang ini media-media asing mendadak heboh setelah muncul klaim bahwa drone tempur Turki Bayraktar Akinci sukses menembak jatuh jet tempur Rafale di langit Sudan. Nah loh, tak main-main, sebuah video pun memperlihatkan sebuah pesawat jatuh berputar di wilayah konflik Sudan, tepatnya dekat Ed Damazin. Menurut narasi yang beredar, jet tersebut diduga adalah Dassault Rafale milik pihak yang terkait kelompok RSF dukungan Uni Emirat Arab. Lalu katanya, jet tempur itu pun rontok dihantam drone Bayraktar Akinci milik SAF menggunakan rudal atau interceptor Eren buatan Roketsan. Bahkan disebut-sebut insiden ini pun terjadi tak lama setelah uji coba Eren pada tanggal 21 Februari 2026 di Sinop Laut Hitam, Turki. Nah loh, cukup amsyong nih, bos, kalau sampai Rafale benar-benar rontok ketembak sama drone doang. Namun, apakah ini benar? Tunggu dulu, bosku. Jadi setelah admin lihat-lihat videonya, admin perhatikan dan coba kita pikir secara logika, klaim ini justru rasanya sangat membagongkan, bos. Kalian tahu sendiri ya kan, drone Akinci itu drone turboprop, bos. Pakai baling-baling dengan kecepatan mungkin sekitar 450 km per jam. Sedangkan jet tempur Rafale, nah itu jauh, bos, beda kelas. Ya bisa ngebut lebih dari 2000 km per jam. Jadi kalau dibilang drone itu mampu mengejar Rafale, ya itu Rafale KW berapaan tuh, ya kan? Apakah Rafale-nya pakai baling-baling juga? Belum lagi kalau Rafale benaran itu udah pakai sistem elektronik warfare Spectra, bos. Ini EW-nya udah super canggih nih. Harusnya ketika ada rudal mendekat seperti di video, ya harusnya pilot Rafale sudah sadar kalau ada ancaman mendekat. Tapi di video, target terlihat malah seperti pasrah, bos. Diam-diam baik. Tidak melakukan manuver defensif sama sekali. Tidak ada flare, bahkan tidak ada manuver. Pertanyaannya, kalau itu benaran Rafale, apakah pilotnya lagi push rank di dalam kokpit pakai Zilong? Admin pun kurang tahu. Malahan pas target itu hancur, bisa pula mesinnya terbelah dua, bos. Malahan itu bentuknya mirip drone tempur juga tuh. Bisa pula mesinnya terbelah dua, ya kan? Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah klaim ini benar atau cuma sekedar propaganda kelas murahan untuk orang-orang awam seperti Mimin? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar panas kedua dari Asia Timur, bosku. Kali ini datang dari negeri boyband Korea Selatan. Jadi admin kutip dari Gens.com, baru-baru ini pada tanggal 15 Mei 2026, Kementerian Pertahanan Korea Selatan secara resmi telah mengungkap roadmap jangka panjang pesawat tempur kebanggaan mereka, yaitu KF21 Boramai yang dikembangkan bersama Indonesia. Dan ini bukan roadmap biasa nih. Mereka sekarang mulai menyiapkan jalan menuju generasi ke-6. Nah lo, Indonesia kalau lanjut ikut sebenarnya ya bisa agak lumayan untungnya nih, bos. Saat ini pesawat produksi pertama dengan nomor ekor 26001 generasi 4,5 kursi tandem sudah melakukan penerbangan perdana pada 22 April 2026 kemarin. Tapi yang bikin dunia mulai melirik kini bukan cuma pesawatnya doang, melainkan arah masa depannya.
Korsel kini ingin KF-21 berkembang menjadi fighter generasi kelima full siluman, lalu naik kelas menjadi sistem tempur generasi ke-6 berbasis AI bos, kecerdasan buatan. Nah pertanyaannya, generasi 6-nya KF-21 itu nanti bakal seperti apa ya kan? Oke, jadi dari sumber berita, generasi ke-6 itu bukan cuma soal jetnya yang makin cepat bos, bukan. Tapi pesawatnya bakal berubah menjadi pusat komando udara terbang. Mereka nantinya disebut akan memakai AI atau kecerdasan buatan untuk membantu pilot mengambil keputusan, membaca ancaman secara otomatis, mengatur peperangan elektronik, bahkan mengendalikan drone tempur pendamping. Teknologi ini disebut MAMPI, Managed Unmanned Teaming. Nah, ini kalau pilotnya sambil push rank dalam kokpit masih boleh lah, soalnya ada AI yang bantu ya kan? Dan artinya nanti satu jet tempur ini pun bisa memimpin beberapa drone loyal wingman sekaligus yang menjadi pengawalnya. Drone itu bisa dipakai untuk maju duluan, mencari radar-radar musuh, membawa rudal tambahan, menjadi umpan, bahkan mungkin rela dikorbankan. Kemudian teknologi siluman mereka juga akan terus ditingkatkan bos. Penampang radar diperkecil, sensor fusion bakal makin gacor, bahkan kemungkinan katanya nanti bisa terhubung ke combat cloud berbasis AI. Nah, admin pun nggak sampai mikirnya ke sana bos. Tapi bayangkan kalau proyek ini sukses, KF-21 di masa depan levelnya sudah ngeri-ngeri sedap. Dan di tengah ambisi besar Korea Selatan ini, pertanyaan muncul lagi bos. Apakah Indonesia bisa ikut lagi? Atau apakah Indonesia masih bisa ikut menikmati teknologinya? Simak videonya sampai habis. Oke, sekarang kita bahas berdasarkan kacamata Mimin aja bos. Jadi seperti yang kita tahu ya kan, negara kita Indonesia ini bukan orang asing dalam proyek KF-21 ini bos. Sejak awal Indonesia sudah masuk sebagai partner lewat program KFX IFX. Bahkan Indonesia dulu sempat mendapat hak transfer teknologi, akses engineering, hingga peluang produksi komponen lewat PTDI. Jadi ya secara teknis kita jelas masih ada jalur kerjasama, masih ada hubungan industri, dan masih ada kemungkinan untuk ikut terus lanjut dengan catatan kalau kerjasama kita membaik. Indonesia tak PHP mau beli KF-21 ya kan? Pertanyaannya sekarang, seberapa besar peluang Indonesia ikut roadmap KF-21 generasi 6? Ya, jawabannya masih sebatas mungkin bos. Soalnya program generasi ke-6 itu mahalnya bukan main. Sedangkan kita ikut program yang generasi 4,5 bayar 20% aja udah banyak drama ya kan? Tapi sebenarnya Korea Selatan itu jelas tetap bakal membutuhkan yang namanya partner bos. Gak mungkin dia nanti jalan sendiri tuh. Kemudian dia juga butuh pasar, pembeli pertama, itu penting untuk promosi. Operatornya siapa ya kan? Masa cuma mereka sendiri? Dan mereka juga perlu ekosistem industri tambahan. Dah, peluang Indonesia sebenarnya tetap yang paling besar di sana bos. Dan kalau Indonesia tetap ikut proyek ini, dampaknya sebenarnya bisa besar sekali kalau lancar. Karena yang paling mahal sebenarnya bukan pesawatnya, melainkan ilmunya. Akses ke AI combat system, sensor fusion, stealth engineering, drone warfare, dan network centric warfare itu yang nilainya luar biasa gacor. Kalau kita tertinggal sementara Asia mulai masuk era AI fighter, ya amsyongnya kalau kita nggak join dengan yang lain, kita bisa stuck di generasi lama bos, atau tetap jadi pembeli doang selama-lamanya. Namun untuk tetap bergabung tentu saja tantangannya juga banyak. Pertama jelas soal biaya bos. Biayanya generasi 6 itu jelas bukan kaleng-kaleng. Kemudian konsistensi anggaran. Anggarannya tetap ada nggak sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Kemudian perubahan arah politik sampai arah kebijakan pertahanan kita yang kadang berubah-ubah. Karena proyek generasi 6 seperti ini bukan proyek 1, 2, 3 tahun bos, bukan. Tapi proyek puluhan tahun. Bisa jadi 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan. Dan disitulah tantangan terbesar Indonesia. Apakah Indonesia siap menjaga komitmen? Jangan sampai pula nanti setelah presiden baru dilantik, kemudian
pemimpin baru kita ini mikir pula, buat apa beli alutsista banyak-banyak, mending beli traktor ya kan. Nah loh, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.